kami yang berjudul Fikih pada Masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Langsung saja untuk poin pertama, pengertian tabi'in. Tabi'in adalah setiap muslim yang belum sempat melihat Nabi Muhammad SAW, namun ia sempat melihat dan bertemu dengan sahabat, baik ia meriwayatkan atau tidak darinya. Dengan demikian, tabi'in tidak harus melihat baginda Rasulullah SAW, sebab jika ia melihatnya, itu artinya ia termasuk sahabat Rasulullah. Selain itu juga tidak diisyaratkan harus bertemu dengan sahabat seperti yang dikuatkan oleh ulama hadis, dan tidak disyaratkan harus meriwayatkan hadis dari seseorang sahabat, namun cukup hanya melihat dan bertemu ketika ia sudah berusia mumayyiz atau balik. Kemudian nomor 2, permulaan masa tabi'in. Permulaan masa tabi'in ini disampaikan Husain Az-Zahabi adalah maraknya hadis palsu pada saat gonjang-ganjing politik pada akhir kekhalifahan dan awal-awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Maka periode tabi'in akan disebut dimulai pada kisaran pasca meninggalnya Khalifah Ali pada 40 Hijriah sebagai generasi kibar as-sahabah atau generasi sahabat tua. Poin selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tabi'in. Beberapa fuqaha Madinah berguru pada Zaid dari kalangan sahabat dan murid-murid yang menimba ilmu darinya. Ada 6 tabi'in yang terkenal. Yang pertama yaitu Sa'id bin Musayyab. Yang kedua yaitu Al-Qasim bin Muhammad. Yang ketiga Urwah bin Az-Zubair. Yang keempat Khadijah bin Zaid. Yang kelima Abu Salamah bin Abdurrahman. Yang keenam Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Yang ketujuh Sulaiman bin Yasar. Selanjutnya yaitu pengertian tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah generasi ketiga muslim, generasi tabi'in dan generasi sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya mereka ada yang merupakan anak dari tabi'in atau cucu dari sahabat Rasulullah SAW. Menurut definisi Sunni, tabi'in adalah seorang ulama yang pernah berjumpa dengan minimal seorang tabi'in. Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Artinya pengikut tabi'in adalah orang Islam, teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in adalah di antara tiga kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam. Setelah tabi'in dan sahabat, tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'ut tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Dan ada juga yang menulis bahwa tabi'in yang ditemani harus masih dalam keadaan sehat ingatannya. Karena tabi'in yang terakhir wafat sekitar 110 hingga 120 Hijriah. Tabi'in sendiri serupa seperti definisi di atas, hanya saja mereka bertemu dengan sahabat. Sahabat yang terakhir wafat sekitar 80 sampai 90 Hijriah. Selanjutnya tokoh-tokoh tabi'ut tabi'in. Yang pertama Abdullah bin Al-Mubarak. Yang kedua Abdurrahman bin Mahdi. Yang ketiga Ali bin Al-Madini. Yang keempat Al-Auza'i. Yang kelima Al-Laits bin Sa'ad. Yang keenam Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketujuh Ja'far As-Shadiq. Yang kedelapan Sufyan Ats-Tsauri. Yang kesembilan Sufyan bin Uyainah. Yang kesepuluh Syu'bah ibnu Al-Hajjaj. Dan yang ke-11 Waqi' bin Al-Jarrah. Poin selanjutnya adalah perkembangan fikih pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hukum-hukum fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini pada masa Rasulullah SAW terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan berbagai hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW sebagai fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan terhadap persengketaan atau suatu jawaban dari pertanyaan. Kompilasi hukum-hukum fikih pada periode yang pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa sahabat, mereka dihadapkan pada berbagai kejadian yang munculnya hal-hal baru yang tidak pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya dan tidak pernah muncul pada masa Rasulullah SAW. Maka para mujtahid berijtihad dengan memberi putusan hukum, fatwa dan menetapkan hukum syariat dari sejumlah hukum yang mereka istinbatkan melalui ijtihad mereka dengan berpedoman pada kompilasi hukum yang pertama. Maka pada periode kedua, kompilasi hukum fikih terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya serta fatwa sahabat dan putusan mereka. Sedangkan sumber yang mereka gunakan adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat.
terkodifikasi dan belum ada penetapan hukum terhadap berbagai kasus fiktif, akan tetapi penetapan hukum Islam hanya berkenaan dengan peristiwa dan kasus-kasus yang terjadi saja. Hukum-hukum ini belum menjelma menjadi bentuk ilmiah, akan tetapi hanya sekedar penyelesaian insidental terhadap peristiwa-peristiwa yang faktual. Kompilasi hukum ini belum dinamakan sebagai ilmu fikih dan tokoh-tokoh dari kalangan sahabat pada masa itu belum disebut sebagai fuqaha. Pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam mujtahid, yaitu sekitar 2 abad Hijriah yang kedua dan ketiga, negara Islam meluas dan banyak orang non-Arab yang memeluk agama Islam. Kaum muslimin dihadapkan pada berbagai kejadian dan kesulitan baru, bermacam-macam pengkajian, aneka ragam teori, dan gerakan pembangunan fisik di intelektualitas yang membawa para mujtahid memperluas ijtihad dan membentuk hukum Islam pada banyak kasus serta terbukanya pintu penelitian dan analisis bagi mereka. Hal tersebut semakin memperluas medan pembentukan hukum fikih. Apalagi ditetapkan pula sejumlah hukum untuk kasus-kasus yang fiktif. Kemudian hukum-hukum yang ada disandarkan pada 2 kompilasi hukum yang terdahulu. Maka himpunan hukum fikih pada periode ketiga ini terbentuk dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa para sahabat dan putusan hukum mereka, serta fatwa para mujtahid, dan diistimbatkan oleh mereka sendiri. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat, serta para imam mujtahid. Pada masa ini, dimulailah kodifikasi hukum-hukum tersebut bersamaan dengan dimulainya kodifikasi As-Sunnah. Hukum-hukum tersebut menjelma menjadi susunan ilmiah, karena ia telah dilengkapi dengan dalil-dalilnya, alatnya, dan prinsip-prinsip umum yang berasal darinya. Tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya disebut fuqaha, sedangkan ilmunya dinamakan ilmu fikih. Di antara hasil kodifikasi hukum yang pertama kali sampai kepada kita adalah kitab Mutawatir karya Imam Malik bin Anas. Dalam kitabnya, ia menyimpulkan as-sunnah yang sahih, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Atas dasar permintaan dari Khalifah Al-Masyhur, karyanya ini merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus dan menjadi dasar ilmu fikih golongan rijaz. Selanjutnya, Imam Abu Yusuf, yaitu pengikut Abu Hanifah, mengkodifikasi sejumlah kitab fikih yang menjadi landasan dari fikih kelompok Irak. Berikutnya, Imam Muhammad bin Al-Hasan, juga pengikut Abu Hanifah, mengkodifikasi beberapa kitab dengan meriwayatkan 6 yang dihimpun oleh Al-Hakim Asy-Syahid dalam kitabnya yaitu Al-Kafi, yang selanjutnya dijabarkan lagi oleh Asy-Syarkazi dalam kitabnya Al-Mabsut yang menjadi referensi fikih mazhab Hanafi. Adapun kitab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaitu Al-Um yang dibuat di Mesir menjadi landasan fikih mazhab Syafi'i. Setelah selesai periode sahabat, maka muncul periode berikutnya, yaitu masa tabi'in, dan tabi'in, serta imam-imam mujtahid sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada masa ini, daulah Islamiyah sudah semakin berkembang dan banyak muncul kejadian baru. Berbagai kesulitan, perselisihan, dan pandangan serta pembangunan material dan spiritual satu persatu bermunculan. Semua persoalan ini menambah beban kepada imam mujtahid untuk membuka cakrawala yang lebih luas terhadap lapangan ijtihad yang membawa konsekuensi semakin meluasnya lapangan hukum syariat Islam dan hukum beberapa peristiwa yang masih bersifat kemungkinan atau prediksi. Sumber yang mereka gunakan pada periode ini adalah sumber hukum pada 2 periode sebelumnya, yaitu periode Nabi dan sahabat. Jadi sumber hukum fikih pada masa periode ini terdiri dari hukum Allah, yaitu Al-Quran, Rasulnya atau hadis, fatwa dan keputusan sahabat Rasul, serta fatwa mujtahidin. Abu Zahra dalam bukunya Usul Fikih menyimpulkan bahwa pada masa tabi'in ini, metode istimbat untuk mengalami perluasan yang pesat dikarenakan banyaknya kejadian yang muncul akibat bertambahnya dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Fenomena ini membawa konsekuensi kepada munculnya permasalahan baru yang memerlukan pemecahan hukumnya. Di antara tabi'in yang memiliki kemampuan tinggi untuk berfatwa adalah Sayyid bin Al-Musayyab 15 Hijriah sampai 94 Hijriah di Madinah, Al-Qamah ibnu Qais wafat 64 Hijriah, Ibrahim Al-Nakhai wafat 96 Hijriah. Prestasi ketiga tabi'in ini tidak terlepas dari sentuhan pendidikan yang diberikan oleh para ulama sahabat. Sumber istimbat hukum pada masa tabi'in merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan masalah mursalah jika tidak didapatinya hukumnya dalam nas qat'i. Islam, fenomena ini membawa konsekuensi kepada munculnya permasalahan baru yang memerlukan pemecahan hukumnya. Di antara tabi'in yang memiliki kemampuan tinggi untuk berfatwa adalah Sayyid bin Al-Musayyab, Al-Qamah ibnu Qais, Ibrahim An-Nakhai. Banyak tabi'in yang muncul hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Pada masa ini, menurut Abu Wahab Sulaiman, terjadi perbedaan pendapat yang tajam
tentang apakah fatwa sahabat dapat dijadikan hujah atau dalil hukum, dan perbedaan pendapat tentang ijma ahlul Madinah atau kesepakatan penduduk Madinah, apakah dapat dipegang sebagai ijma atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.